Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang
viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Santai Siang hari ini bareng aku Ita Saputri. Dan hari ini spesial banget karena di obrolan Santai Siang hari ini aku kedatangan tamu yang gak cuman kreatif gitu ya, tapi juga punya peran besar untuk ngangkat potensi-potensi lokal itu lewat karya-karya mereka. Nah, di balik video, terus juga foto sampai dengan konten-konten keren yang sering kita lihat di media sosial, ternyata ada semangat juga untuk ngenalin Buleleng ke dunia luar. Kita langsung sapa aja, ada Beli Pase dari Taksu North Bali yang sudah nggak asing lagi ya. Kita sapa langsung, selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar Beli Pase? Selalu baik-baik saja. Sehat ya. Ya. Oke, boleh diceritain langsung dong sama teman Pro 2 yang lagi dengerin atau mungkin lagi nonton YouTube kita hari ini, awal mula Beli Pase terjun menjadi konten kreator tuh kayak gimana sih? Ya, ini kan karena perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman, awalnya kan saya sebenarnya sih Taksu North Bali itu sebenarnya bukan konten kreator, tapi dia tuh penjual jasa fotografer dan videografer awalnya. Nah, ketika COVID-19, jadi nggak ada upacara, nggak ada orang nikah lagi, nggak ada acara ngaben lagi, otomatis pekerjaan saya tuh nongkrong dia ikut, karena nggak ada keramaian kan waktu itu waktu betul. COVID. Jadi saya nggak nongkrong. Nah, jadi terus saya harus apa? Kalau saya mesti ngandalin nungguin COVID mereda, jadi saya nggak ada penghasilan juga gitu. Nah, akhirnya di sini saya dituntut untuk berkreativitas, muncullah konten-konten itu gitu. 2019 mulai munculnya, sehingga Taksu North Bali itu dikenal oleh masyarakat Bali itu pembuat konten kreator, padahal aslinya nggak ke arah sana sebenarnya. Ya, penjual jasa fotografer dan videografer. Nah, ini karena situasi COVID waktu itu yang membuat saya harus
Nah, sehingga ulang tahun Taksu sebenarnya sudah yang ke Juli ini sudah menginjak ke 20 tahun sebenarnya. Seharusnya, ya. Cuma karena apa namanya, mereka kadang-kadang mikir gini, loh, kok cepat sekali 19 ya, waktu kemarin kan, 19-18. Padahal saya baru mengenal Taksu baru kemarin. Baru deh. Iya. Tapi ya itu karena sebenarnya Taksu Not Bali itu bukan penggiat konten kreator aja. Tapi dia fotografer, videografer. Nah, disinilah saya dituntut untuk gimana mengikuti perkembangan. Ya udah, lanjut aja ke konten kreator gitu intinya. Oke, konten-konten yang dibuat awalnya itu apa sih? Ya, tentang isu-isu yang ada di masyarakat, gimana isu-isu di masyarakat seperti itu. Jadi saya ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat, oh, apa yang terjadi pada saat ini yang memunculkan permasalahan di masyarakat. Saya ingin menjawab itu gitu. Ya, menjawab situasi perkembangan yang ada di masyarakat. Itu yang saya ingin jawab, sehingga makanya sebagai konten kreator kadang-kadang kita harus melihat juga situasi di masyarakat seperti apa sih, biar video kita juga bisa naik gitu. Nah itu jadi saya buat intinya sesuai dengan situasi lah di masyarakat. Itu jadi konten kreator yang konsep yang saya buat pertama kali waktu itu karena COVID-19 banyak anak-anak yang harus belajar di rumah. Kemudian sebagai orang tua bingung, dia harus bekerja, udah gitu karena penghasilan menurun karena COVID. Di sisi lain dia harus mengajar anak-anaknya. Di sini saya ingin menjawab seperti apa sih itu. Jadi saya buatkan konten pertama kalinya ya saya buat itu. Untuk aktor-aktornya sendiri gimana nih? Ya untuk aktor-aktornya pertama saya melihat wah ini kayaknya cocok nih. Ekspresi dari segi ekspresi, dari segi wajah mengizinkan untuk berperan seperti apa yang saya inginkan. Nah sehingga konten pemain-pemain yang saya pakai itu sebenarnya itu saya sendiri yang membuat kata-kata, naskah, konsep. Jadi saya hanya menitipkan kata-kata saya lewat seseorang yang saya anggap cocok gitu. Cuma di masyarakat menganggap, wah ini pemainnya ini ceplas-ceplas ngomong nih, bagus nih ini. Sekarang ketika mereka ketika ya kita punya kreasi sendiri-sendiri, malah banyakan dari pemain-pemain saya tuh malah nggak bisa nggak bisa naik, malah diam karena memang faktanya kreatornya itu ada di saya gitu. Ide, konsep, cerita semuanya ada di saya. Saya hanya menitipkan apa yang ingin saya sampaikan kepada mereka gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ketika saya sembarangan menitipkan pesan-pesan saya kepada orang, mencari pemain dengan sembarangan juga nggak bisa masuk juga gitu. Jadi kebetulan waktu itu yang membantu saya untuk naik itu karena memang situasi COVID, karena semuanya pada diam di rumah, nggak bisa bekerja, sehingga mereka kebanyakan diam di rumah kan. Kesibukannya di sisi lain dia ada yang di PHK, ada yang sedih karena penghasilannya menurun, tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Nah sehingga dengan adanya komedi-komedi itulah yang membuat mereka terhibur. Itu faktor sebenarnya. Nah sekarang kondisinya berbeda. Sekarang kondisinya berbeda di media sosial. Kalau sekarang tuh semua pada sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga kesempatan untuk melihat, peluang untuk melihat apa yang kita buat sudah menurun. Sudah menurun sekarang karena mereka sudah punya kesibukan sendiri-sendiri. Semua seperti konten kreator, semuanya seperti sekarang. Karena apalagi sekarang ada FB Pro. Iya, berbagi jadinya. Misalnya yang dulu dia pengikut setia kita, karena dia sekarang menjadi konten kreator juga, sehingga nggak mungkin kecil kemungkinan mereka yang sudah terjun di konten kreator ikut membagikan video kita sendiri atau ikut mengikuti ikut berinteraksi lah dalam garapan kita sendiri. Jadi kita berbagi. Kalau dulu mungkin konten kreatornya cuma bisa dihitung, oh ini gitu. Nah di dalam situasi kondisi seperti ini saya berusaha sekali ingin bagaimana caranya biar Taksu Not Bali itu tetap. Nah Taksu Not Bali itu tetap mungkin dengan cara saya sendiri yang langsung main begitu. Sebab fakta jujur saja penghasilan, mohon maaf nih kalau boleh diizinkan saya. Penghasilan di FB Pro itu tidak seperti yang mereka bayangkan semuanya. Masalah, wah ini hasilnya besar nih. Saya loh sekarang gajian dari FB Pro hasilnya sekian. Kemudian memperlihatkan uang segepok. Jadi masyarakat orang-orang kadang-kadang mohon maaf ya kalau dibilang bahasa kasarnya dibodohin lah gitu, dibodohin. Padahal
Ya berpenghasilan memang, tapi nggak segampang apa yang kita lihat. Betul. Ada prosesnya semuanya, ada prosesnya, ada apa namanya, pokoknya prosesnya itu memang benar-benar lah gitu. Jadi meskipun memang benar dengan yang penting apa namanya konsisten sih sebenarnya sekarang. Yang penting konsisten maka akan berpenghasilan. Nah ketika penghasilan di FB Pro itu kecil, nggak seperti dulu lagi, nggak seperti waktu zaman COVID itu. Nah, berapa saya harus membayar honor pemain? Iya. Kalau saya bayar, misalnya anggap saya bayar 200.000. Sedangkan per video itu kadang-kadang udah ratusan ribu kali tayang dalam waktu seminggu, udah ratusan ribu kali tayang. Waktu kemarin saya ada 480, hampir 500.000 kali tayang. Itu baru penghasilannya $6. $6 koma. Kalau 15.000 dikali 6 berapa sih gitu kan? Berapa itu kira-kira? Matematika saya low soalnya. Ya udah di bawah 100 lah ya. Nah, sekarang kalau kita ngasih honor orang 200. Apalagi misalnya dia sudah dikenal sama masyarakat, udah punya nama gitu misal. Kan nggak cocok kita. Nah, makanya banyak konten kreator terutama yang ada di Buleleng itu kebanyakan mereka terjun sendiri dia. Bermain sendiri dia, suami, istri, anak, itu suami, istri. Atau kadang ada juga konten kreator lain, dia yang jadi suami, kemudian berganti kostum, dia yang jadi istri, gitu. Karena apa? Karena memang nggak bisa bayar kita. Berapa kita harus bayar? Masa Johari kita ngasih 50.000 gitu misalnya? Kan enggak ya? Nah, kecuali endorse. Ketika ada endorse masuk, baru kita bisa bayar. Ya, kalau saya, mohon maaf, kalau saya per orang itu saya kasih 500.000 untuk per orang pemainnya. Kalau 2 orang ya kita berani ngeluarin 1 juta. Nah, jadi begitu. Nah, sehingga latar belakangnya Taksu itu dari awal adalah fotografer dan videografer karena COVID-19 dan perkembangan zaman saat ini yang menuntut saya harus menjadi tetap content creator gitu. Ya, karena itu adalah pekerjaan. Saya pakai itu adalah pekerjaan. Tapi kalau ada juga sih teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya, kalau memang itu dijadikan sebuah pekerjaan, ayo buat yang yang mendidik, mengedukasi, kemudian ada manfaatnya untuk masyarakat banyak kan begitu ya. Nah, itu ayo kita buat seperti itu. Tapi kalau memang itu bukan sebuah pekerjaan, hanya sambilan daripada kebuang-buang waktunya, daripada aktivitasnya kebuang-buang, ya udah kita dokumentasikan, kita upload di Facebook. Nah, itu juga akan menjadi penghasilan tambahan. Nah, kalau memang seperti itu kondisinya, berarti itu adalah sambilan dia pekerjaan, sambilan tambahan dia penghasilan tambahan. Tapi kalau memang kita jadikan sebuah pekerjaan, ya udah kita buat yang sebagus-bagusnya, seseni-seninya, gimana caranya agar video kita tetap digemari oleh masyarakat Buleleng Bali khusus pada umumnya. Jadi ya, begitu. Kalau dari kacamata Beli Pasak sendiri, seberapa penting sih peran dari konten kreator itu untuk ngebangkitin ekonomi? Sangat berpengaruh dia, karena begini, sekarang itu apa-apa udah di media sosial kan. Kalau dulu mungkin sebelum ada media sosial, toko-toko yang ada khususnya yang ada di Singaraja, di Jalan Ponorogo itu masih rame. Toko-toko pakaian itu masih rame, orang berkunjung untuk membeli pakaian. Nah, sekarang apalagi kaum Gen Z itu semuanya sudah pada online, belanjanya online. Jadi, nah sekarang otomatis sudah pasti kan media sosial atau konten kreator tuh sudah pasti sangat berpengaruh dalam perekonomian lokal. Dari sana kita bisa meng-up apa yang kita produk apa yang kita jual, produk apa yang kita tawarkan kepada masyarakat. Nah, itu sekarang sudah melalui media sosial. Kalau secara langsung ke tokonya atau ke tempat penjual produknya sudah, ya katakanlah sekarang udah 50-50 lah. Udah kebanyakan mereka di rumah. Cuman semuanya ada positif negatif. Nah, kalau di media sosial kan kita sudah pada tahu semuanya bahwa kalau di media sosial itu kita belanja secara online, ya minusnya tidak sesuai dengan pesanan kan begitu ya. Tidak sesuai dengan pesanan gitu. Tapi meskipun begitu, mereka yang sudah terlanjur nyaman pada situasi online, belanja online tuh mereka tetap beraktivitas di online. Tetap dia seperti itu.
Itu ya Oke. positif negatifnya tuh selalu ada gitu. Oke. Ya. Nah, menarik sekali ya teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen bertanya langsung sama Beli Pasak, boleh langsung di WhatsApp di 0811399154. Ntar kita balik lagi, jangan kemana-mana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover running out of me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List.
Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi Oke, teman Pro 2, terima kasih banyak untuk kamu yang masih dengerin obrolan kita di Santai Siang hari ini. Aku masih bersama Bli Pase dari Taksu North Bali dan kita masih ngomongin soal konten kreator gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu kalau beberapa video ataupun foto yang kita lihat di Facebook, di YouTube itu karya dari Taksu North Bali, dan ternyata aku baru tahu kalau si videografernya, membuat naskahnya adalah Bli Pase sendiri. Jadi tinggal menitipkan sama pemain gitu ya. Nah, kalau pemain-pemain yang dulu gimana nih, Bli? Sepertinya sudah tidak terlihat lagi di konten-kontennya Bli Pase ya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena penghasilannya di FB itu kecil, bahkan di YouTube juga menurun. Jadi kita sampaikan aja gini, nanti suatu saat kalau misalnya saya perlukan, mohon ya kesediaannya, saya sampaikan aja seperti itu. Karena ketika kita ada endorse, baru bisa kita bayar. Kalau misalnya nggak ada, ya rugi kita gitu. Karena untuk saat ini kita sudah tidak, kalau dulu iya mungkin jujur aja nih, mohon maaf. Kalau dulu yang penting kita menghibur lah semuanya gitu. Yang penting kita menghibur lah semuanya. Nah, tapi untuk saat ini karena mereka juga punya keluarga, mereka juga butuh ekonomi itu misalnya, ya kita kan harus menghargai mereka juga. Nah, sedangkan untuk penghasilan kita mau kasih mereka berapa gitu, sedangkan penghasilannya di bawah 100 itu per video. 100.000 kadang ya itu ya seperti yang saya katakan tadi, $6, $4 begitu isinya. Jadi nggak begitu banyak lah gitu. Kalau untuk prosesnya sendiri, proses syutingnya itu perlu berapa hari untuk satu video? Enggak, paling maksimal tuh 1,5 jam. Paling maksimal 1,5 jam. Itu pun kalau misalnya gini nih, kan kualitas permain itu beda-beda nih. Gitu. Ada yang kita kasih tahu konsepnya, ini konsepnya begini, dia langsung mampu mengembangkan. Ada juga sudah kita dikte detail, tapi low, sehingga nggak hafal, ngulang. Nah itu kendalanya kita di situ, sehingga bisa sampai ya 1,5 jam lah untuk durasi waktu video yang 3 menit. Oh iya. Untuk durasi video 3 menit. Nah makanya kalau kita shoot 1,5 jam atau paling maksimal 2 jam, yang ngeditnya yang lama, proses editingnya yang lama bisa sampai, yang 3 menit itu bisa sampai 2 jam, yang 3 menit itu. Karena kita kan harus mencocokkan juga dari ini ekspresinya lebih bagus nih, gitu. Kadang-kadang ekspresi dapat, penekanan vokal nggak dapat. Itu harus gini deh, antara penekanan vokal dengan ekspresi yang dia sampaikan itu harus benar-benar juga gitu. Nah sehingga itu yang memerlukan waktu yang lebih lama. Nah sehingga prosesnya ya paling total semuanya dari shoot sampai editing itu paling 4 jam 5 jam lah. Sampai tayang ya? Tayangnya kita menyesuaikan, cocok nggak sekarang, karena kita juga kadang-kadang melihat dari timing. Karena sebagus apapun video yang kita up, kalau timingnya nggak tepat juga nggak mau naik. Nah, lalu timingnya kapan ya? Kita cari jam-jam istirahat. Misalnya jam-jam, kalau pagi nih, misal pagi jam 7:30, jam 7:30 pagi atau jam 8. Tapi ini tidak mesti harus begitu. Kadang-kadang keseringan begitu nih. Jam 7:30 kenapa? Karena 7:30 itu orang udah pada berangkat kerja, udah nyampe di kantor. Tapi nyampe di kantor nggak langsung kerja dia, masih duduk santai sambil buka HP-nya gitu. Kadang-kadang kan orang, nyanan sing ada wifi nih. Ya kalau kemarin-kemarin ya, kalau sekarang kan sudah kebanyakan orang udah punya wifi. Nah kalau dulu sebelum ada wifi, masih sedikit orang yang punya wifi. Mani di kantor dan belum balik, pangadu wifi gratis gitu dia. Lalu 7:30 tuh baru dia nonton buka dia. Sampai waktunya jam 8. Itu udah mulai dah masa mereka apel dan lain-lain sebagainya kerja. Nah kemudian jam istirahat 11:30 sampai jam 1 atau sampai jam 2 itu bisa masuk. Kemudian hindari juga jam-jam tidur siang, kayak jam 2, jam 3, jam 4 itu hindari. Nah jam 5 mulai ada dikit-dikit. Nah jam 7 orang menganggap jam 7 tuh rame, padahal jam 7 enggak. Mereka pada sibuk-sibuk lagi makan, lagi megenep atau mungkin lagi itu masa transisi dia antara sore dengan malam. Itu masa transisi itu jadi agak gini. Biasanya puncak
tontonnya itu jam setengah 10, jam 9, setengah 10, jam 10 puncak tontonnya. Cuma kalau kita up jam 9 itu kadang-kadang ya kalau pas jam 9 itu langsung naik bagus dia. Kalau jam 9 dia langsung naik, langsung berarti bagus dia. Tapi kalau misalnya kenapa? Karena dari jam 9, 10 itu kan waktunya 1 jam. Itu udah mulai pada tidur mereka kan. Sehingga video kita tenggelam dah dia di sana. Usahakan di 1 jam pertama gimana caranya. Kalau saya melihat video yang mau naik itu kita lihat dari 1 jam pertama. Kalau 1 jam pertama tayangannya udah naik, berarti seterusnya dia akan naik terus dia tetet gitu dia. Tapi kalau dari 1 jam pertama kita up agak lambat, seterusnya udah lambat deh. Oke. Itu dia. Jadi kita lihat 1 jam pertama. Kalau misalnya 1 jam pertama naik, berarti dipastikan semuanya. Target saya 1 jam pertama tuh 4.000. Kalau saya 4.000 kalau yang dalam waktu 1 jam harus bisa 4.000. Tapi kalau masih 2.000, oh berarti agak lambat. 1.000 apalagi udah lambat banget. Kadang-kadang saya pernah dalam waktu 1 jam baru 800 kali tayang, langsung saya delete aja gitu. Berarti timingnya nggak tepat nih gitu. Saya delete aja gitu. Oke. Nah, untuk konten-konten dari Beli Pasok sendiri gimana? Ada nggak sih untuk yang mempublikasikan pariwisata di Kabupaten Buleleng? Kalau pariwisata ada, sebenarnya saya juga sempat mentargetkan, bukan mentargetkan ya, punya ide misalnya ke daerah pemutaran nih, desa pemutaran. Satu sisi ada sesuatu yang unik, di satu sisi juga tempat pariwisata. Nah di pemutaran misalnya, di situ ada pecalang segara. Hanya di pemutaran yang dulu yang memiliki pecalang segara di Bali. Pecalang segara, pecalang itu kan polisinya adat. Nah sekarang segara di laut ada pecalangnya gitu. Itu dulu. Kalau sekarang sudah ada beberapa desa yang sudah memiliki pecalang segara. Dulu itu hanya satu-satunya di Bali itu adalah pecalang segara. Nah pecalang segara yang ada di pemutaran itu adalah memantau bagaimana kondisi laut agar tidak ada pengeboman ikan, karena itu akan merusak ekosistem ya. Terumbu karang itu akan merusak. Nah dari pecalang segara itulah yang membuat desa pemutaran sekarang semakin ini dia berkembang. Dari pecalang segara itu bukan hanya mengawasi, tapi mereka menenggelamkan biorok biorok ya, menenggelamkan sesuatu yang bisa menjadi karang. Makanya berbentuk gini dia, kayak berbentuk patung-patung gitu dia, terbuat dari besi-besi gitu ya, ditenggelamkan di sana, lama-lama tumbuhin karang dia. Nah itu mulai bagus, karena saya sempat melihat di sana juga di desa pemutaran, dulu tandus tanahnya kering, tanamannya jagung. Nah sekarang udah mulai villa gitu. Sehingga para pemuda-pemudi yang ada di situ yang dulunya habis tamat SMA merantau dia keluar Buleleng, sekarang beberapa sudah ada kerja langsung di daerahnya. Nah itu bagus. Artinya ada hasil apa yang mereka kerjakan. Kalau secara dokumenter nih, saya kan juga suka buat film dokumenter. Itu bagus. Dan di daerah-daerah lain seperti tradisi-tradisi unik juga saya sebenarnya ingin kayak kemarin Desa Les, saya sengaja angkat makanan yang ada di Desa Les. Mengguh ronde gitu. Jukut blok. Apa sih jukut blok yang ada di Desa Les? Itu sengaja saya angkat dikit. Nah tradisi-tradisi unik. Cuma kita tidak menukik bahwa ini adalah daerah pariwisata, nggak seperti itu. Tapi tradisinya yang ingin saya angkat. Sesuatu yang unik yang tidak ada di desa lain. Itu sebenarnya ada. Cuman saya belum sempat merealisasi karena tuntutan dari AFB Pro itu per hari harus ada minimal 2 video. Sehingga saya masih mikir, jani apa nih? Mancan saya lakar menengkauh ke pemutaran atau menengkangin ke tempat desa yang dituju. Sedangkan saya sudah harus harus up video kan, jadi terbenturnya kita di sana. Oke, mungkin ada nih teman Pro 2 yang lagi dengerin ya, atau mungkin lagi nonton juga pengen memulai menjadi konten kreator, biar bisa juga sekalian ngebantu mengangkat daerahnya. Kira-kira tips dari Beli Pasok sendiri apa? Ya yang pertama itu kan harus konsisten memang. Jadi angkat aja di masing-masing di desa tuh apa sih? Kalau misalnya dikaitkan dengan apa tadi? Pariwisata, apa ekonomi itu? Sama aja. Ya. Iya. Jadi angkat aja ya di situ. Apa sih potensi desa yang dimiliki dari segi makanan, kuliner, kemudian dari aktivitas, kegiatan atau adat, tradisi dan lain-lain sebagainya. Angkat aja itu. Seperti misalnya Desa Pedawu. Desa Pedawu punya bangunan atau rumah adat Desa Pedawu namanya Bandung Rangki. Nah itu saya suka melihat
di Desa Pedau tuh Bandung Rangki itu ternyata sebuah rumah di mana dapurnya itu ada di kamarnya atau kamarnya berada di dapurnya gitu. Jadi di sebelahnya tempat masak, di sebelahnya itu ada tempat tidur, ada kasur lengkap. Kemudian di atasnya itu ada sejenis tempat-tempat di atas kasurnya itu ya. Itu ada tempat untuk menempatkan kayak benda-benda yang dianggap lebih suci ya. Itu unik sekali. Saya bukannya ini mohon maaf nih bahasa Bali. Sing mekupuk kalau dini pulas misi andus gitu. Tapi yang di sana bilang bahwa inilah memang rumah adat kami gitu. Jadi mungkin filosofinya kalau dapur kan Dewa Brahma ya. Sebagai Jadi mungkin ketika kita sudah keluar rumah, misalnya bekerja beraktivitas di luar rumah, ketika pulang, di Bali itu kan yakin bahwa ketika kita pulang pasti ada yang mengikuti aura-aura negatif. Jadi dinetralisir dia di dapur itu gitu. Mungkin begitu dia gininya. Nah, itu saya suka. Konsepnya seperti itu ya. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk di WhatsApp untuk siang hari ini. Kita langsung tanya sama Beli Pase nih. Selamat siang Beli, aku mau tanya dong, gimana caranya biar konten kita itu bisa mengangkat tempat wisata atau mungkin produk lokal tapi tetap menarik untuk orang luar daerah juga? Jadi maksudnya bagaimana caranya mengangkat potensi yang ada di situ supaya agar menarik sama orang luar. Ya disampaikan aja bagaimana situasi yang ada di desa itu, potensi, sampaikan aja seseni-seninya gitu. Jadi masing-masing orang kan punya punya istilahnya punya kadar seni yang berbeda-beda. Ya kita angkat aja seseni-seninya. Mungkin dari kalau kita membuat konten itu jangan terlalu jelas 100%. Jelasnya ya 50-60 lah, 50% 60. Nggak apa-apa kita menyisipkan sesuatu yang agak keliru sedikit, karena itu akan memancing orang untuk berinteraksi. Dia akan komen, ketika semakin banyak orang yang komen, semakin naik lah video kita. Buat aja tapi jangan keterlaluan, dalam artian buat aja yang sedikit agar bisa memancing orang untuk komen gitu. Anggap misalnya gini. Kita buat kata-kata yang agak ngempel lah, dalam bahasa Bali ngempelin gitu, sehingga orang akan terpancing untuk, padahal misalnya gini, misalnya kita sudah tahu itu adalah panci. Misalnya ketika masak, kita masukkan bahan-bahan ke dalam panci, kita udah tahu itu panci, tapi bilang aja kita masukkan bahan-bahan ke dalam pengorengan. Nah, sehingga orang akan melihat, wah, mana pengorengan. Jadi dia akan memancing untuk komen, wah itu bukan pengorengan tuh, itu bukan panci, itu pengorengan gitu. Itu misal ya. Kita buat aja hal-hal yang nyeleneh tetapi tidak keluar daripada jalur itu yang ingin kita sampaikan. Nggak masalah itu untuk memancing orang. Nah, itu salah satu cara gimana caranya biar video kita itu ada interaksi. Tapi tidak keluar dari pakem-pakem apa yang ingin kita sampaikan. Oke. Gitu. Selanjutnya, pernah nggak sih Beli Pase ngerasa bosan atau kehabisan ide? Pernah. Ya namanya orang, bosan, rasa jenuh tuh selalu ada tuh. Begini ya. Kadang-kadang saya juga ingin keluar daripada zona ini. Saya ingin mencari pekerjaan yang memang benar-benar bisa pekerjaan yang memang benar-benar bisa mencukupi lah. Bukannya ini nggak cukup, bukannya ini cukup. Sebab cukup atau kurang itu kan tergantung kebutuhan kita. Nah, sebagai manusia itu rasa jenuh itu selalu ada, selalu ada. Nah, tetapi saya mikir lagi, apapun pekerjaan yang kita ambil, apapun pekerjaan yang kita buat atau yang kita lakoni, titik jenuhnya itu akan selalu ada. Kemudian permasalahan-permasalahan yang kita alami itu akan selalu ada. Nggak mungkin lancar, lurus semuanya, nggak mungkin. Pasti akan selalu ada masalah-masalahnya, kendala-kendalanya itu selalu ada. Sehingga saya lagi mikir, ya udahlah, tetap aja lah di sini gitu. Saya mikirnya begitu, tetap aja lah di sini. Sebab kalau misalnya saya meninggalkan konten kreator, saya ngambil pekerjaan lain, belum tentu juga
senyaman ini gitu. Jadi menurut saya ini udah nyaman karena apa? Karena di satu sisi saya punya materi yang ingin saya sampaikan. Jadi pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau kita seneng, kita hobi, rasa capek, rasa jenuh itu nggak terasa dia. Seperti misalnya saya videographer. Kadang orang ngaben itu kan kadang-kadang pagi sampai malam jam 11 sampai jam 12 sampai ngingkup itu misalnya jam 1 jam 2 pagi. Tapi capeknya itu nggak terasa. Tapi ketika saya mengajar, saya kan dulu guru juga ya, guru SD. Ketika saya mengajar 30 menit ada dalam kelas, kadang-kadang saya jenuh. Iya jenuh, jenuh. Apalagi siang-siang, apalagi materi yang saya ajar kan agama Hindu nih. Siang-siang pelajaran agama, si ngantuk lagi anak-anak gitu. Saya juga ikut jenuh jadinya itu. Ya udah lebih baik ya saya terapkan apa yang saya suka, yang membuat saya nyaman. Jadi apapun yang membuat kita nyaman, lakukan. Oke. Satu pertanyaan lagi, penting nggak sih kualitas alat kayak kamera, drone, segala macam itu untuk mulai menjadi konten kreator lokal? Ya, kalau dibilang penting ya sangat penting. Jadi alat-alat yang memadai untuk membuat konten kreator tuh memang sangat dipentingkan sekali, diperlukan sekali. Kalau misalnya saya nih, tergantung saya konten apa yang kita buat. Kalau misalnya saya membuat film pendek, ya itu semuanya harus pakem. Kalau menurut saya, kalau kita membuat film pendek, semuanya harus pakem dari ekspresi, dari acting, dari editing, peralatan, perlengkapan, equipment, semuanya. Itu mempengaruhi dia. Meskipun nanti hasil, nah sekarang tujuannya apa? Kalau misalnya kita tujuannya adalah untuk biar hasil kita tuh viral gitu misalnya, itu nggak menjamin semua alat-alat itu. Nggak menjamin, tapi kita kan ada kepuasan pada diri sendiri. Saya puas dengan apa yang saya kerjakan, meskipun tidak seviral apa yang kita harapkan, tetapi saya merasa puas dengan apa yang saya kerjakan gitu. Nah itu nggak masalah dia. Tapi kalau misalnya tujuannya adalah kengken caranya pang viral gitu misalnya, alat-alat itu nggak pengaruh dia. Kadang-kadang orang menggunakan HP pun, ponsel pun, awag-awag gini dan ngejok viral ya gitu. Kita sudah bagus sekali dari segi, kalau film pendek itu kan biayanya banyak dia. Satu, pemain. Yang kedua, dari segi peralatan kan nggak mungkin sendiri yang ngambil, harus ada asisten-asisten juga, dari pegang mic-nya, dari pegang itu semuanya. Nah itu banyak kita mengeluarkan biaya kalau membuat film pendek, tetapi hasilnya nggak sesuai dengan apa yang. Nah sekarang tujuannya apa? Apa tujuannya untuk membuat sesuatu yang seni yang bisa memuaskan diri sendiri, atau sesuatu yang bisa memuaskan orang lain? Nah sekarang masing-masing orang punya tujuan. Sekarang tujuannya apa gitu? Itu gininya. Nah kembali kalau saya dari segi peralatan, kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk di media sosial, cukup pakai HP aja nggak masalah. Kadang-kadang orang awag-awagin dan direkam, adanya viral ya. Tapi kita sudah sesuai dengan pakem membuat, sudah sebagus-bagusnya, malah hasilnya nggak naik. Biasa aja. Ya, biasa aja, datar gitu. Oke, yang terakhir mungkin yang ingin Beli Pasa sampaikan untuk teman Perdua yang lagi dengerin hari ini, sebagai closing statement. Sebagai apa? Closing statement. Penutup. Gini, untuk gini, untuk pesannya maksudnya. Ya, kalau saya simpulkan sih, apa yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir tuh, bahwa apapun yang ingin kita kerjakan, bukan bekerja, apapun yang ingin kita kerjakan, kalau kita sudah lakukan dengan serius, dengan tulus, maka kita pun akan mendapatkan hasil yang bagus. Kalau kita tulus nih, naik tidak naik apa yang kita buat, tapi kalau kita sudah mengerjakan itu dengan tulus, maka hasilnya ada kepuasan pribadi, ada kepuasan pada diri sendiri. Nah itu, sehingga kembali intinya adalah ketulusan. Apapun yang kita buat, kalau memang kita kerjakan dengan serius, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya juga akan bagus. Nggak sekarang ya besok begitu. Istilahnya nggak seperti nyegot tabio lah, jangan dicegot pang jani lalah. Ada proses. Nah intinya begitu, Mbak.
Oke, terima kasih Beli Pase ya Iya, waktunya iya. hari ini udah sharing pengalaman terus juga semangat sama inspirasi. Mudah-mudahan sukses terus di karya-karya berikutnya. Kita pasti Ya mohon maaf juga buat teman-teman kalau ada salah-salah kata dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, dan semoga semakin banyak lagi generasi muda yang berani untuk berkarya untuk daerahnya sendiri. Terima kasih teman Pro 2, kita ketemu lagi di obrolan berikutnya. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket